Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asmi Fadal Fauzan. Di sini kita akan membahas soal materi analisis regresi linear. Dimana kemarin kita udah membahas beberapa materi ya. Nah, di sini kita akan menjawab satu soal serta membahasnya, serta saya akan membuat pembahasan membuat beberapa materi apa sih analisis regresi linear. Nah, di sini regresi linear adalah metode statistika untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel bebas X dan suatu variabel terikat Y dengan sebuah persamaan garis lurus. Jadi kita di sini akan mencari persamaan dari beberapa data. Nah, analisis regresi linear itu memiliki beberapa jenis. Jenis-jenisnya yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi linear non-linear, dan regresi logistik. Nah, di mana rumus dari regresi itu adalah Y sama dengan A plus B X. Di mana Y adalah variabel terikat output yang dipengaruhi, sedangkan X adalah variabel bebas faktor yang mempengaruhi. Jadi X-nya yang mempengaruhi. A intercept nilai Y saat X-nya 0. A adalah nilai Y saat X-nya 0. B adalah koefisien regresi atau kemiringan garis menunjukkan seberapa besar perubahan Y saat X naik satuan. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Di prodi kita itu kita mempelajari ini adalah untuk india fungsi di TRPE, yaitu memprediksi output energi listrik dari suatu pembangkit, lalu menganalisis hubungan antara waktu operasi dan efisiensi mesin, melihat tren produksi energi terhadap cuaca atau suhu lingkungan. Nah, itu makanya kita harus mempelajari. Nah, sekarang setelah kita beberapa membahas tentang analisis regresi linear serta hubungannya dengan TRPE, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal, di sebuah PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin, B itu Bayu ya, dicatat data kecepatan angin X dalam meter per sekon dan daya listrik yang dihasilkan Y dalam kilometer watt selama berapa hari. Ini ya, kecepatan angin kita berapa? X 3, 4, 5, 6, 7. Daya listriknya Y 20, 30, 50, 60, 80 lah. Pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear dan prediksi berapa daya listrik saat kecepatan angin 5,5 meter per sekon. Kita jawab. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan menggambar tabel. Di sini kita akan tabel. Kita akan menentukan A. Kita harus mencari A dan B-nya dulu. Mana kita akan membuat tabel. Nanti untuk mencari A dan B kita akan membuat rumus baru ya. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya dulu, di mana ini adalah X, ini Y, lalu X kuadrat, lalu X kali Y. Nanti kenapa tidak ada Y kuadrat bang? Nah, nanti setelah materi ini baru kita akan ada Y kuadrat. Karena sekarang kita tidak membutuhkan Y kuadrat, maka kita hanya memakai ini saja. Nah, kita tulis X-nya ini 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya 20 ini. 20
30, 50, 60, 80 ya, iya nyala. Sekarang X kuadrat, 3 kali 3 kan X ya, dikuadratin gitu. 3 kali 3 9, 16, 25, 36, 49. Lalu 60 X kali Y, 3 kali 20, 60, 4 kali 3, 120, 250, 360, 7 kali 8, 560. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, kita harus menentukan sigma X, sigma atau jumlah dari total X, jumlah dari total Y, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari X kali Y. Dimana kita tulis di sini jumlah sigma X. Sigma X kita tambahkan semua ya, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, hasilnya adalah 25. Kalian bisa gunakan kalkulator aja kalian. Lalu ini dijumlah adalah 240. Sigma X kuadrat adalah 135 jumlah. Lalu sigma X kali Y sama dengan 1350. Nah, setelah kita mendapatkan ini, lalu kita akan melakukan langkah-langkah ini untuk menjawab jawaban A ya. Jadi ini tadi soal A, ini soal B. Nah, untuk yang pertama, untuk menjawabnya, kita akan menentukan nilai koefisien B. Hitung koefisien regresi B. Kita akan mencari B-nya ya, karena tadi kita menggunakan rumus A plus BX. Nah, dimana untuk rumus B itu adalah B sama dengan N dalam kurung sigma X kali Y tutup kurung min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2, dimana N-nya di sini adalah total dari X. Totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 5 sampel ya, berarti N-nya adalah 5. Kita dapat masukkan angkanya 5. Lalu sigma X kali Y ini adalah sigma X kali Y adalah 1350. Berarti 5 kali 1350 min sigma X-nya adalah 25 dikali sigma Y 240 per 5 sigma X kuadrat adalah 135 min sigma X kuadrat adalah 25 pangkat 2 lah. Setelah kita mengetahui ini, kita akan mengerjakannya. Lah, 5 kali 1350 adalah 6750. 6750 min 25 kali 240 adalah 6000 per 675. 5 kali 135 adalah 675 min 625. Lalu kita akan mendapatkan nilai di sini 750 ya, 750 per 50. Maka hasil akhirnya adalah 15. Kita sudah menemukan koefisien B. Nah, setelah menemukan koefisien B, kita akan melanjutkan menghitung A, intercept A. Kita akan mencari A. Nah, A memiliki rumus sigma Y min B kali sigma X per N.
Nah, ini ya, kita harus mencatat rumus ini nih adik-adik ya. Ini untuk rumus mencari A, lah ini untuk rumus mencari B. Nah, setelah kayak gini, sigma Y adalah 240 min B nya 15 kali sigma X nya adalah 25 kali 25 min N nya adalah 5, dimana kita memiliki hasil 240 min 15 kali 25 adalah 375 per 5, maka di sini hasilnya adalah min 135 per 5, maka hasil akhirnya adalah min 27. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan lagi rumus yang tadi ya. Y sama dengan A plus BX, dimana kita dapat masukkan Y, A nya adalah ini, min 27 plus B nya adalah 15 ini, 15X. Lah, setelah kita ini, maka kita sudah menjawab soal A. Ini adalah jawaban soal A. Ini adalah jawaban soal A. Lalu kita akan mencari yang B. B-nya adalah, pertanyaannya tadi adalah prediksi berapa daya listrik saat kecepatan angin 5,5 meter per second. Lah, kita akan memasukkan X-nya 5. Y sama dengan min 27 plus 15 X, dimana di sini min 27 plus 15 kali 5,5, dimana min 27 ditambah 15 kali 5,5 adalah 82,5, 82,5, maka hasil akhirnya adalah Y 5,5 km watt kW meter watt, dimana daya listrik saat kecepatan angin 5,5 meter per second adalah 55,5 km watt. Ini adalah jawaban yang B. Sekian penjelasan dari saya, itu tadi mengenai analisis regresi linier. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa dibetulkan di kolom komentar. Jika ada yang belum paham bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.